Code Blue tengah menjadi perbincangan hangat setelah dugaan pemerasan 350 juta terhadap toko roti berinisial CT. Code Blue diduga dengan sengaja mengunggah video review kue kadaluarsa yang diberikan pada panti asuhan dari sumber yang bermasalah dengan CT. Rupanya, keluhan tentang Code Blue tidak hanya dialami oleh CT, melainkan sebuah franchise restoran seafood yang berlokasi di Gading Serpong. Disebutkan jika Code Blue telah melakukan kesalahan berupa salah tag akun ketika mengunggah konten tentang adanya kecoa dalam sebuah makanan. Padahal outlet restoran yang dimaksud rupanya tidak berhubungan dengan akun yang di tag Code Blue saat itu. Akibat hal tersebut, pihak restoran mengaku merugi hingga omset turun 50%. Pihak restoran mengaku jika mereka sudah melakukan banyak cara untuk mengembalikan minat calon pelanggan, termasuk menggunakan sistem open kitchen di mana pelanggan bisa melihat langsung proses memasak. Namun, gara-gara review Code Blue hingga salah tag ini, hal yang dilakukan restoran tidak membuahkan hasil. Owner restoran pun mengaku sudah mencoba menghubungi Code Blue dengan menantangnya datang langsung ke outlet, akan tetapi tidak mendapat balasan. Dia pun lalu menyinggung soal kisruh yang menyeret nama Code Blue baru-baru ini bersama CT. Pihak restoran mengaku penurunan omset terus terjadi imbas dari review Code Blue. 8 outlet yang masih tersisa dikhawatirkan gulung tikar. Disebutkan jika lokasi restoran yang dimaksud Code Blue adalah cabang Muara Karang di mana saat ini sudah tutup permanen. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, Code Blue dikabarkan salah ngetek guys. Jadi kapan hari Code Blue ini tuh naikin konten tentang resto yang ada di Muara Karang yang viral karena ada kecoanya. Tapi karena salah ngetek, resto yang ada di Gading Serpong jadi kena imbasnya. Omset turun sampai 50%. Padahal resto yang di Gading Serpong dan Muara Karang ini tuh beda owner. Resto yang ada di Gading Serpong nggak diem aja, mereka udah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan nama baik, tapi sia-sia. Salah satu cara yang mereka pakai adalah nge-DM Code Blue kayak gini. Bahkan mereka sampai open kitchen supaya masyarakat bisa lihat bahwa dapur mereka bersih. Tapi sia-sia guys, omset tetap turun. Padahal di sana ada 8 karyawan yang bisa aja kena PHK kalau sampai usaha ini tuh bangkrut. Jadi menurut gua masalah ini tuh bener-bener fatal. Karena kalau kita sampai salah ngetek itu dampaknya gede banget guys. Ini misalnya nih kalian bayangin aja, kalian jomblo dan pengen ditembak sama crush. Seharusnya kalian tuh ngetak dokter cinta atau nggak influencer yang bisa menginfluence kalian cara menarik perhatian lawan jenis. Tapi kalian salah ngetek militer Korea Utara. Bukannya ditembak pakai kata-kata I love you, kalian ditembak pakai bom nuklir. Bahaya banget kan? Nih gue kasih contoh satu lagi. Misalnya rambut kalian ini rusak. Seharusnya kalian tuh nge-tag beauty influencer yang bisa menginfluence kalian cara merawat rambut dan mereferensikan produk perawatan rambut yang bagus. Tapi kalian salah nge-tag Ale Hasmedan. Yang ada rambut kalian dibotakin. Makanya kata gue kalau masalah salah nge-tag begini nih fatal banget. Kalian jangan sampai salah tag ya guys ya. Dan buat Mr. Code Blue tolong tanggapannya. Jadi ini Code Blue ya guys. Jadi dia ini terindikasi melakukan pemerasan guys, karena dia telah memasukkan kayak sejenis binatang gitu ke dalam makanan seorang lain. Terus dia meminta ganti rugi dengan mendapatkan semangkok piring yang baru atau digratisin makanannya. Lihat dong guys, dia tuh udah selesai makan guys, ini kayak udah kosong baru ada kecoanya. Sumpah guys, dia tuh licik banget dan kayak parah banget gitu loh ngejatuhin seorang lain. Lagian ya guys, kalau misalnya kalian tuh punya sebuah kritik atau saran, itu better kalian DM langsung guys sama yang punya usaha dan gak dipublish sebelum ada klarifikasi dari pihak usaha tersebut. Etikanya sih kayak gitu ya guys, jadi nggak semena-mena kita ada kedapatan apa misalnya terus kita langsung publish di sosial media, itu kayak nggak beretika banget guys. Gini ya, gue nggak tahu gimana cara jelasinnya supaya lebih sederhana. Tapi gue coba. Kali ini pengen bahas soal Code Blue. Gue sebenarnya nggak ada masalah dia mau jadi food consultant. Tapi setahu gue, itu bukan pekerjaan yang secara mendadak lo bisa self-claim. Lo food consultant, itu ya bagusnya sih lo harus nunjukin kompetensi lo. Salah satunya adalah kalau lo punya sertifikasi itu lebih bagus. Karena seingat gue di luar negeri food consultant tuh ada sertifikasinya. Entah itu dalam bidang dia pemahaman soal
food safety-nya, nutrisinya, bisnis kulinerinya. Yang gue nggak tahu Code Blue itu background-nya apa. Memang dia punya toko roti, tapi gue juga nggak tahu apakah dia dulu pernah menjadi chef pastry yang memang lewat sertifikasi. I don't know gitu. Tapi yang gue tahu bisnis dia tidak berjalan dengan baik. Ini agak ironis gak sih? Lo jadi food consultant untuk membantu klien lo punya bisnis kulineri yang bagus, tapi lo sendiri bisnis kulinerinya nyungsep, anyep. Itu yang gue bingung. I'm so sorry ya kalau gue salah pemahaman atau salah logika. Lalu itu rate cardnya mahal sekali. Nah, ini yang gue bingung. Code Blue ini bekerja sebagai perorangan atau a company. Karena kalau dia punya klien corporate, kok bisa ya hanya perorangan rate cardnya fantastis begitu gitu. Emang ada ya? Tolong dibantu dijelaskan. Kebingungan yang lain, waktu itu kan dia up tentang apa tuh makan di sebuah tempat yang ada bibi kecoanya, tapi yang dia tag kayaknya keliru. Akhirnya cabang yang gak ada urusannya, kasihan nih, omsetnya hancur, rusak nama baiknya. Dan ternyata itu cabang bahkan beda owner sama cabang yang lagi dimaksud. Nah itu gak tahu deh pertanggungjawabnya gimana. Nah sekarang kasus bakery begitu lagi, sudah di up tapi ternyata hoax. Nah how come people can trust you as a food consultant kalau caranya gini? Nah dia kan gak terima kalau dia dibilang memeras, tapi dari cara penyampaiannya orang akan salah pahamnya itu memeras namanya, karena lu up sebuah konten yang memperburuk nama sebuah brand dan lu tidak mau take down kecuali terjadi deal kerjasama. Ya bingung sih kalau orang awam kayak gue nangkepnya, ya gue diperas gitu, harus kerjasama sama ente, kalau enggak itu nama besarnya dirusak gitu. Nah yang gue gak setuju juga waktu dia bahas soal Cimehong. Kalau kritikan Code Blue bahwa Cimehong harus terima kritik, gue setuju. Tapi gue kasihan kalau produknya Cimehong tuh di-compare dengan produk-produk lain yang menurut gue ini emang beda pangsa pasar. Karena Cimehong dari awal udah jujur, dia udah bilang memang kue dia sifatnya nggak manis. Mau Bika Ambonnya kayak, mau lapis legitnya kayak, memang ditujukan kepada orang-orang yang lebih care tentang kesehatan kayak gue. Gue punya problem kesehatan, tapi gue masih pengen makan kue. Dan menurut gue Cimehong nolong gue banget. Gue tetap bisa makan Bika Ambon, lapis legit tanpa overthinking gitu. Tapi kalau lo bilang kualitas produknya jelek, gue nggak setuju. Memang gue orang awam ya, gue bukan chef atau apalah, tapi kan gue yang makan. Bika Ambon itu lembut, swear, gue ini gak dibayar ya. Gue kalau punya duit lagi, gue pengen mesen lagi Bika Ambonnya Cimehong, cuman karena gue kere aja gitu. Bika Ambon itu enak, manisnya tuh cocok banget buat gue, harum. Cimehong, gue pengen dong Bika Ambonnya. Jadi gue kesel gitu sama orang-orang yang, ya lu jangan bandingin Bika Ambonnya Cimehong sama Rika Riko, karena menurut gue pangsa pasarnya beda. Menurut lu orang Rika Riko enak, Code Blue juga bilang gitu. Tapi gue terakhir beli Rika Riko, gue kurang suka. Kenapa? Karena bagi gue kelewat lembek, kayak gak berasa makan Bika Ambon, lebih kayak makan serabi gitu. Dan bagi gue manisnya Rika Riko kurang cocok buat gue. Tapi kan gue gak rating Rika Riko, ya udah karena gue nggak cocok Rika Riko 5 gitu, seenaknya rating gitu, ngejatuhin brand. Kan nggak gitu. Ada pangsa pasar Rika Riko yang merasa mereka cocoknya Rika Riko, ya nggak apa-apa. Ada lagi pangsa pasar yang merasa Bika Ambon original dari Medan itu yang paling enak. Apa itu salah? Enggak. Cimehong aja bilang bagi orang-orang Medan yang mau pesen sama dia bilang ini ongkirnya kemahalan, mendingan lo beli Bika Ambon Medan aja, lebih enak. Gue suka tuh gaya Cimehong yang itu. Walaupun memang cara dia menanggapi kritik kurang baik. Iya, itu gue setuju. Tapi ngerti nggak maksud gue? Kayak kurang etis Code Blue kayak gitu. Lalu tiba-tiba dia bikin produk kue lapis buatan dia. Ya jangan disamain dong. Ya jelas kalau dia kan memang pangsa pasarnya pengennya kue lapis yang greasy, berminyak, yang manis ini. Ya memang gak akan apple to apple sama punyanya Cimehong gitu. Paham gak maksud gue? Kayaknya itu sih kebingungan gue soal Code Blue. Kalau menurut kalian gimana?